Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Amin. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oh ya, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat supaya lebih semangat. Baik anak-anak, sekarang kita buka halaman 47 ya. Di situ ada kegiatan 1. Bacalah bacaan berikut ini yang berjudul memelihara bunga. Lutfi akan membacakan ya. Memelihara bunga. Halaman rumah Dira indah. Halaman rumah Dira penuh tanaman. Tanaman itu ibu yang menanam. Dira memelihara tanaman bunga. Bunga itu ditanam di pot. Dira rajin menyiram tanaman setiap hari. Tanaman bunga Dira tumbuh subur karena cukup air. Tanaman bunga itu juga terkena matahari pagi. Dira gembira hari itu. Tanaman Dira telah berbunga. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yuk, siap? A. Siapa yang memelihara tanaman bunga? Siapa anak-anak tadi? Ya, yang memelihara tanaman bunga adalah Dira. B. Di mana bunga itu ditanam? Bunga itu ditanam di dalam pot, ya, di dalam pot. Dira menanamnya di dalam pot. Kemudian, mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Mengapa anak-anak? Tanaman harus disiram setiap hari supaya tumbuh subur. Lalu, apa yang terjadi jika tanaman tidak disiram? Jika tanaman tidak disiram, tanaman akan layu dan mati. Yang terakhir, apa yang membuat Dira gembira? Yang membuat Dira gembira adalah tanamannya sudah berbunga. Nah, anak-anak barakallah sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas. Nah, sekarang coba kita tulis aturan merawat tanaman bunga yang terdapat dalam bacaan di atas ya. Tadi yang pertama apa saja? Yang pertama adalah bunga ditanam di dalam pot. Yang kedua, bunga disiram setiap hari. Dan yang ketiga, bunga juga terkena sinar matahari pagi. Nah, itu tadi 3 aturan yang Dira lakukan untuk menjaga tanamannya berbunga dan tumbuh subur. Barakallah anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke kegiatan 2 ya. Nah, tulislah kalimat pujian berdasarkan keterangan berikut ini. Anak-anak ingat kalimat pujian? Kalimat pujian, kalimat untuk memuji seseorang. Sekarang kita coba tulis kalimat pujian berikut ini. Nomor 1, Bu Lutfi kasih contoh nomor 1. Tia memuji kebun bunga Meli yang indah. Nah, bagaimana kalimat pujiannya? Meli, kebun bungamu indah sekali. Nah, itu contoh dari kalimat pujian nomor 1. Nah, nanti anak-anak teruskan ya menulis kalimat pujian nomor 2 sampai nomor 5. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 2 di halaman 51 ya. Sekarang kita akan membaca kegiatan 1. Dita mendapat giliran maju ke depan kelas. Ibu guru meminta Dita menyebut bagian-bagian tanaman. Dita
Dita dapat menyebut bagian-bagian tanaman dengan benar. Teman-teman pun memuji Dita. Kamu hebat Dita, sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Terima kasih Badi. Dita memang pandai. Terima kasih Mutia, aku bisa karena belajar. Ibu bangga kepada kalian, karena kalian murid-murid ibu yang pintar. Terima kasih Bu Guru. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Tulislah kalimat pujian yang terdapat dalam percakapan di atas. Apa saja kalimat pujiannya? Baik, Bu Lutfi contohkan 1 ya. Nah, kamu hebat Dita, sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Itu kalimat pujian Badi kepada Dita. Tanggapan yang dikatakan Dita oleh Badi adalah ya, terima kasih Badi. Itu adalah tanggapan Dita karena Badi sudah memuji Dita karena Dita sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Nah, di situ juga anak-anak dapat menemukan tanggapan-tanggapan lain sesuai dengan kalimat pujian yang Dita terima atau yang diterima oleh Dita. Baiklah, kemarin kita sudah belajar ya. Bu Lutfi dan Bu Ira sudah menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Di halaman 52 kegiatan 2, bagian-bagian manakah itu atau bagian itu dinamakan apa? Apa nama bagian tanaman dari yang paling atas? Apakah anak-anak masih ingat? Ya, betul, itu adalah bunga ya. C, bunga. Kemudian nomor 2 adalah B. Sudah ada tulisannya ya, daun. Kemudian setelah daun, bawahnya daun apa itu? Iya, betul sekali, buah. E ya, kita beri huruf E, buah. Kemudian di bawah buah, bagian apakah itu? Dinamakan apakah itu? Iya, D, batang. Dan yang paling terakhir atau paling bawah dinamakan A, akar. Oke? Ya. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tanaman ya. Sekarang tanaman pun terbagi menjadi 3 jenis. Nah, ada yang termasuk tanaman hias, ada yang termasuk tanaman buah, dan juga ada yang termasuk tanaman sayur. Yang termasuk tanaman hias diantaranya adalah tanaman hias itu tanaman yang diletakkan sebagai hiasan rumah atau halaman ya, seperti contohnya adalah bunga anggrek ya. Bunga anggrek bisa dijadikan hiasan di rumah atau di halaman rumah. Kemudian contoh dari tanaman buah, tanaman buah pasti buahnya bisa kita makan ya. Manfaatnya adalah di buahnya, dia mempunyai daging atau buah yang bisa kita makan. Contohnya adalah jeruk ya, tanaman jeruk. Jelas ya, jeruk buahnya bisa kita makan, diambil manfaatnya. Kemudian tanaman sayur, nah yaitu kita mengambilnya untuk dimasak atau dimakan karena dia adalah sayur. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah tanaman terong. Anak-anak pernah tahu tanaman terong? Ya, tanaman terong yang biasa ditanam di kebun. Nah, itu kita bisa mengambil sayurnya untuk dimanfaatkan sebagai masakan. Paham ya? Tadi ketiga jenis tanaman, tanaman hias, tanaman buah, dan juga tanaman sayur. Nah, nanti anak-anak bisa mencari. Anak-anak bisa bertanya kepada ayah bunda, apa sih yang termasuk tanaman hias, apa sih yang termasuk tanaman buah, dan apa sih yang termasuk tanaman sayur. Nah, nanti anak-anak tulis di halaman 52. Paham ya? Baiklah anak-anak, tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan latihan halaman 47 kegiatan 1 ya, menjawab pertanyaan dari teks yang Bu Lutfi bacakan tadi. Kemudian halaman 42, bagaimana aturan merawat tanaman seperti yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian halaman 48 di kegiatan 2,
Ya, tadi Bu Lutfi sudah memberikan contoh 1 ya, kalimat pujian. Anak-anak tinggal meneruskan di nomor 2 sampai 5 di halaman 49. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak mengerjakan halaman 51 kegiatan 1 dan halaman 52 kegiatan 2 ya, menentukan huruf sesuai bagian tanaman dan juga menuliskan masing-masing jenis-jenis tanaman hias, tanaman buah, atau tanaman sayur. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.